Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang produk inovasi kami yang bernama Healthy Delight. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nanika Luxia Putri Sasmita dengan NIM 2301536053669 dari jurusan PG PAUD. Perkenalkan, saya Rania Zahra Humairo dengan NIM 2301316012334 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Baik, perkenalkan, nama saya Revalina dengan NIM 2301316054488. Saya dari Prodi Administrasi Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Cindy Eka Noviana dengan NIM 2301316010585 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Saya Zuliana Kholbunidoh dengan NIM 23013160148. Nah, selanjutnya topik yang akan kita bahas adalah yang pertama, identifikasi masalah dan peluang. Yang kedua, ideasi dan kapitalisasi. Kemudian yang ketiga, pengembangan prototipe. Yang keempat, validasi dan pengujian. Kemudian yang kelima, pengembangan produk atau jasa final. Yang keenam, peluncuran implementasi. Dan yang terakhir, evaluasi dan penyempurnaan. Untuk permasalahan utama yaitu konsumen sulit menemukan camilan yang lezat tetapi tetap sehat. Saat ini banyak sekali orang yang ingin hidup lebih sehat termasuk dalam memilih makanan. Tetapi kenyataannya pilihan camilan yang enak tapi ini sangat terbatas. Sebagian besar camilan di pasaran mengandung gula tinggi, kalori berlebih, dan lemak jenuh. Akibatnya, konsumen seringkali harus memilih antara rasa yang enak atau kandungan yang sehat. Untuk mengidentifikasi masalah yang dilakukan, kami melakukan survei pelanggan untuk menanyakan kebiasaan mereka dalam mengonsumsi camilan dan apa yang mereka harapkan dari produk yang sehat. Kemudian menganalisis produk serupa, yaitu mempelajari berbagai produk serupa yang sudah ada dari bahan-bahan, harga, kemasan, sampai dengan ulasan. Kemudian menguji coba kepada calon pelanggan. Poin selanjutnya yaitu masalah sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola makan sehat. Semakin banyak konsumen yang sadar pentingnya mengurangi konsumsi gula dan makanan olahan, tetapi di sisi lain mereka tetap ingin menikmati camilan yang lezat. Maka dari itu, Healthy Delight hadir sebagai solusi yang menjembatani dua hal tersebut, sehat, nikmat, dan dalam satu gigitan. Kemudian, untuk data pendukung termaksud tren pasar, risiko kesehatan, dan analisis uji coba. Tren pasar juga menunjukkan peningkatan minat terhadap makanan rendah gula dan berbahan alami. Ini membuktikan bahwa kebutuhan akan camilan sehat bukan hanya ada, tetapi juga harus terus tumbuh. Nah, poin selanjutnya yaitu proses pengembangan ide. Kelompok kami melakukan riset pasar dengan menganalisis kebutuhan konsumen dengan produk pesaing untuk memastikan inovasi ini berjalan dengan relevan. Selain itu, juga dilakukan uji coba untuk mendapatkan rasa, tekstur, dan kandungan gizi yang sesuai referensi target pasar. Kemudian, produk dikembangkan dengan konsep cookies mungil seperti sereal yang dikonsumsi langsung dengan susu rendah kalori sehingga lebih fleksibel dan menarik bagi konsumen. Oke, selanjutnya kita ke teknik yang digunakan dalam proses brainstorming dan penciptaan ide untuk inovasi ini. Jadi inovasi Healthy Delight ini menggunakan teknik design thinking. Jadi kita itu berfokus kepada kebutuhan pengguna. Kita mulai dari riset kebiasaan konsumsi cemilan sehat, kemudian kita juga mengidentifikasi masalah utama untuk menciptakan cemilan yang sehat tetapi tetap lezat. Kita juga melakukan eksplorasi ide dan uji coba untuk menyempurnakan produk hingga siap dipasarkan. Kemudian yang ketiga itu ada penilaian kelayakan. Jadi pada penilaian kelayakan ini kita melihat dari 4 segi. Yang pertama itu ada segi pasar. Dari segi pasar ini kita melihat bahwa tren makanan sehat itu terus meningkat dan konsumen itu banyak yang mencari cemilan yang rendah gula tetapi tetap lezat dan enak dimakan. Kemudian dari segi produk, karena ini adalah makanan atau cemilan sehat, jadi bahan yang digunakan itu bahan alami seperti kayak oat, almond ataupun kurma. Kemudian dari segi regulasi, bahan yang digunakan
itu tidak ada bahan tambahan berbahaya karena produk ini kan produk sehat. Kemudian dari segi distribusi, kita menggunakan kemasan yang praktis dan fleksibel. Jadi kemasannya itu lebih praktis dan lebih fleksibel untuk dibawa kemana-mana dan dimakan, karena ini cemilan, tetapi cemilan Healthy Delight ini itu bisa langsung dimakan atau bisa dicampur dengan susu seperti kayak sereal. Kemudian kita ke pengembangan prototype. Jadi bentuk awal dimulainya untuk membuat inovasi Healthy Delight ini, kita membuat sketsa konsep produk dulu. Jadi kayak kita mau buat gimana ya produknya, bentuknya cookies atau cemilan itu kayak gimana, kita sketsa konsep produk dulu, kemudian diikuti dengan pengembangan prototipe cookies. Jadi kita melakukan sampel awal cookies yang dibuat dengan berbagai kombinasi bahan untuk menemukan rasa, tekstur, dan komposisi terbaik. Kemudian kita merancang desain kemasan yang menarik dan fleksibel atau praktis. Kemudian yang kedua itu ada prototipe. Ini sudah mencerminkan konsep inovasi atau belum. Prototipe ini itu sudah mencerminkan konsep inovasi yang dirancang, terutama dalam komposisi bahan, rasa, dan bentuk, karena prototipe ini juga sudah dirancang agar bisa dikonsumsi secara fleksibel. Kali ini kita akan membahas tentang umpan balik awal dari calon pengguna. Respon calon pengguna terhadap prototipe Healthy Delight cukup beragam. Banyak yang menyukai inisiatif menyediakan tampilan yang sehat dan juga lezat, terutama bagi mereka yang memperhatikan pola makan. Tekstur crunchy dan rasa unik berkat oat, almond, dan juga kurma mendapat pujian. Namun, beberapa masukan menyebutkan terdapat rasa yang kurang manis dibandingkan camilan konvensional, dan ada kekhawatiran terkait alergi almond. Hal ini menunjukkan pentingnya menyeimbangkan cita rasa dengan aspek kesehatan dan juga keamanan produk. Selanjutnya yaitu validasi dan juga pengujian. Untuk memastikan kualitas dan penerimaan pasar, kami menggunakan beberapa metode pengujian. Yang pertama yaitu uji rasa, dilakukan untuk menilai rasa, tekstur, dan juga aroma. Yang kedua, survei dan kuesioner, membantu kami memahami preferensi dan alasan pembelian konsumen. Ketiga, diskusi kelompok, dengan memberikan wawasan lebih dalam mengenai persepsi produk, termasuk kemasan dan juga branding. Dan yang terakhir, uji penerimaan menilai seberapa baik produk diterima oleh berbagai kelompok usia dan juga kondisi kesehatan seperti penderita diabetes. Kami melibatkan berbagai pihak dalam pengujian. Pengguna awal yang peduli kesehatan dan gemar mencoba produk baru menjadi kelompok pertama. Kemudian, pengguna potensial dari berbagai usia dan latar belakang, termasuk mereka yang memiliki pola makan sehat atau menderita diabetes juga dilibatkan. Terakhir, kami juga berkonsultasi dengan ahli gizi dan profesional kesehatan untuk memastikan aspek kesehatan dan keamanan produk. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Healthy Delight memiliki potensi besar. Kombinasi bahan alami seperti oat, almond, dan juga kurma disambut positif oleh konsumen yang sadar dengan kesehatannya. Namun, kami juga menemukan beberapa tantangan. Kekhawatiran alergi almond perlu ditangani, dan beberapa konsumen menginginkan rasa yang lebih manis. Hal ini menunjukkan perlunya variasi rasa dan komunikasi yang lebih efektif mengenai aspek kesehatan produk. Umpan balik yang kami terima sangat berguna untuk menyempurnakan produk. Untuk mengatasi masalah rasa kurang manis, kami akan menyesuaikan kadar pemanis alami atau mencoba alternatif lain seperti madu. Kami juga akan menyediakan pilihan topping alternatif bagi konsumen yang alergi terhadap almond, misalnya dengan biji kenari. Terakhir, strategi pemasaran akan diperjelas untuk menekankan bahwa Healthy Delight cocok untuk semua kalangan yang menginginkan camilan sehat, bukan hanya mereka yang sedang diet. Selanjutnya, pengembangan produk dan jasa final. Selanjutnya adalah pengembangan produk dari prototipe hingga versi final. Dari prototipe awal hingga versi final, Healthy Delight telah mengalami perkembangan signifikan. Awalnya, produk masih sederhana dengan fokus pada penggantian bahan baku. Namun, berkat pengujian dan umpan balik, kami melakukan modifikasi untuk meningkatkan rasa, keamanan, dan juga daya tarik produk. Kemasan juga didesain ulang untuk lebih menonjolkan aspek kesehatan produk. Hasilnya, Healthy Delight kini menjadi produk yang lebih matang, siap bersaing di pasar dan menawarkan nilai tambah berupa manfaat kesehatan tanpa mengurangi kelezatannya.
Poin selanjutnya yaitu tantangan meliputi menjaga rasa cookies, harga kompetitif, memperhatikan alergi konsumen, dan mengubah persepsi bahwa makanan sehat itu tidak enak. Jadi tantangan utama dalam pengembangan produk kami, yang pertama menjaga konsistensi rasa cookies, mengingat penggunaan bahan alami dan rendah gula. Yang kedua, menjaga harga produk tetap kompetitif dan terjangkau bagi konsumen, meskipun menggunakan bahan baku yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, memperhatikan kebutuhan dan preferensi konsumen yang berbeda-beda, misalnya terdapat konsumen yang alergi terhadap kacang almond. Yang keempat yaitu mengubah persepsi konsumen yang menganggap makanan sehat itu sebagai makanan diet dan kurang lezat. Kami harus menunjukkan bahwa Healthy Delight ini merupakan camilan lezat dan sehat serta dapat dinikmati oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Poin selanjutnya yaitu remaja dan mahasiswa mencari camilan sehat dengan promosi edukatif tentang gula untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Jadi kami memastikan bahwa inovasi kami dapat diproduksi secara luas. Yang pertama yaitu banyak cerita di media sosial di kalangan remaja serta mahasiswa yang membutuhkan camilan yang sehat untuk diet maupun untuk hidup sehat. Yang selanjutnya yaitu kami juga melakukan promosi secara online maupun offline dengan menyebarkan poster dengan desain yang menarik dengan penambahan informasi edukatif tentang pentingnya menjaga kandungan gula dalam tubuh kita. Promosi ini dilakukan agar bisa menjangkau konsumen yang lebih luas lagi. Poin selanjutnya yaitu pengemasan harus mencantumkan informasi gizi dan promosi Healthy Delight perlu kreatif di media sosial. Jadi aspek yang masih perlu kami perbaiki sebelum peluncuran produk kami, yaitu pengemasan kami bisa ditambahkan dengan informasi nilai gizi dan cara penyajian yang lebih detail. Jadi promosi pada produk Healthy Delight ini juga perlu dilakukan secara kreatif agar bisa menjangkau target yang lebih luas lagi. Kami bisa memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan serta membuat promosi yang menarik untuk konsumen. Selanjutnya yaitu peluncuran dan implementasi. Poin pertama, kami melakukan soft launch untuk penderita diabetes dan konsumen yang mengurangi gula, fokus pada bahan alami, tujuannya mengumpulkan umpan balik sebelum peluncuran penuh. Jadi strategi yang kami gunakan dalam peluncuran inovasi ini, kami menggunakan soft launch yang berfokus pada segmen pasar tertentu seperti penderita diabetes dan konsumen yang ingin mengurangi asupan gula. Jadi kami juga menekankan penggunaan bahan alami dan organik, menunjukkan fokus pada kualitas dan keunikan pada produk kami, bukan hanya pada skala produksi. Peluncuran awal difokuskan pada pengumpulan data dan umpan balik dari konsumen untuk menilai penerimaan pasar sebelum peluncuran penuh. Poin kedua yaitu Healthy Delight ditujukan untuk konsumen sehat, penderita diabetes, dan anak-anak, serta akan kami distribusikan melalui kantin UM untuk mahasiswa. Jadi rencana distribusi kami Healthy Delight ini ditujukan untuk konsumen yang hidup sehat, yang ingin hidup sehat ataupun penderita diabetes, orang yang ingin mengurangi asupan gula, serta anak-anak kan penting juga mengurangi asupan gulanya. Jadi kami juga bisa bekerja sama dengan kantin UM dan akan kami distribusikan melalui kantin UM yang bisa dijangkau oleh para mahasiswa. Poin yang selanjutnya yaitu kami perlu riset pasar untuk memahami konsumen dan menganalisis pesaing serta melakukan uji coba resep untuk memastikan bahwa kualitas pada produk kami ini, rasa dan gizinya itu sudah tepat untuk dikonsumsi bagi para konsumen. Jadi kami pelatihan persiapan kami yang dilakukan sebelum inovasi kami terapkan, tentunya kami harus melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan para konsumen serta menganalisis produk pesaing kita. Kami juga perlu melakukan uji coba dan pengembangan resep untuk memastikan rasa, tekstur, dan nilai gizi produk yang sesuai dengan target pasar. Sangat penting dalam membuat Healthy Delight ini memilih bahan baku yang berkualitas tinggi dan alami untuk memastikan produk sehat dan aman dikonsumsi. Kami juga harus mempertimbangkan harga yang terjangkau agar dapat dijangkau oleh para mahasiswa ataupun pelajar. Baik, selanjutnya kami akan mengukur keberhasilan dari peluncuran inovasi kami yang berupa cereal cookies dengan nama Healthy Delight dengan mengukur melalui berapa banyak orang dalam pengguna awal yang menyukai produk kami. Jadi jika dalam skala awal satu kelas Manov atau manajemen inovasi pada offering A20, selain kami sebagai kelompok penyaji terdapat 80% orang suka minimal atau melebihi dari 80% tersebut, maka produk kami akan dinyatakan berhasil dalam peluncuran awalnya. Jadi untuk mengetahui hal tersebut kami akan melakukan pengukuran melalui wawancara singkat. Selanjutnya pada poin ketujuh yaitu evaluasi dan penyempurnaan. Jadi kami akan mengukur dampak inovasi setelah diluncurkan dengan cara akan menambah produk pada setelah 1 bulan awal peluncuran.
Selain itu, kami juga akan melakukan pengukuran kepuasan pelanggan melalui survei secara berkala dengan target kami adalah mencapai skor kepuasan 3,8 dari skala 1 sampai 4. Maksudnya rata-rata 3,8. Jadi, survei ini tentunya nanti akan diambil dari pelanggan baru dalam 2 bulan setelah awal peluncuran. Jadi, waktu 1 bulan sebelum penambahan produk dan 1 bulan setelah penambahan produk. Sehingga melalui survei ini kami akan dapat mengetahui peningkatan dari pelanggan atau pendapatan profit yang kami dapatkan. Lalu disusul dengan melakukan studi kecil tentang dampak kesehatan dari produk yang kita tawarkan. Misalnya mereka bisa defisit kalori berapa persen, atau setiap harinya dari 1.300 menjadi 1.000 saja, atau bagaimana, seperti itu. Selanjutnya, indikator utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan produk inovasi kami adalah dengan memantau pertumbuhan dari pendapatan, profitabilitas, pangsa pasar, kepuasan pelanggan, dan lain sebagainya. Kami akan tetap terus memantau tingkat resistensi pelanggan. Jadi kita menetapkan target minimal pada 70% pelanggan tetap atau pelanggan yang membeli dari pembelian pertama hingga 6 bulan setelah peluncuran produk. Selain itu, kami juga akan mengukur pertumbuhan penjualan di segmen pasar yang sudah ditargetkan, yakni pada lansia atau pada orang yang memerlukan perawatan kesehatan khusus dan orang-orang yang sedang diet. Poin selanjutnya, kita akan terus melakukan evaluasi secara berkala. Tentunya evaluasi ini dilakukan baik triwulan ataupun evaluasi tahunan. Evaluasi triwulan digunakan untuk terus memantau penjualan dan umpan balik dari pelanggan, dan evaluasi tahunan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja produk, termasuk analisis dari biaya produksi, margin keuntungan, dan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Oke, pada poin terakhir, untuk pengembangan lebih lanjut yang akan kita tawarkan agar produk inovasi tetap relevan dan berkelanjutan, yaitu mengembangkan atau menciptakan variasi rasa baru dari sereal cookies, tentunya berdasarkan umpan balik yang sebelumnya telah disebarkan kepada para pelanggan. Kami juga akan mengadakan program loyalitas yang nantinya memberikan benefit kepada pelanggan tetap sehingga dapat melakukan analisa data dari adanya program ini. Untuk itu, harapannya dari program loyalitas yang kita adakan, para pelanggan dapat terus berkelanjutan mengonsumsi dan membeli ulang produk dari inovasi kami. Oke, itu tadi pemaparan dari kelompok 3 tentang tahapan inovasi Healthy Delight. Jika ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.